Shalom sahabat muda, yeay, Shalom Indonesia, Shalom sahabat muda untuk Indonesia. Oke, masuk ya, masuk, boleh, 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 bisa. Happy Sunday semuanya. Wah, udah rame banget, keren, luar biasa, puji Tuhan. Aku mau ngucapin selamat datang, welcome di home session muda pada minggu ini. Sahabat muda sekalian, karena kondisi saat ini dilihat masih belum kondusif, untuk itu muda untuk Indonesia memilih untuk melaksanakan ibadah atau home session pada minggu ini secara online. Namun aku percaya kita semua percaya bahwa walaupun ibadah kita hari ini dilaksanakan secara online, namun sukacita kita tidak berkurang, melainkan pengharapan kita akan terus teguh di dalam Kristus. Ada, amin. Amin, haleluya. Nah, sahabat muda, karena hari ini ibadah kita dilaksanakan secara online, maka aku rindu sekali menyapa sahabat muda yang dari Manado, dari Bali, atau dari manapun kota-kota yang belum sempat aku sebutkan. Halo semuanya, happy Sunday, shalom. Boleh dong diramein kolom chatnya dengan saling menyapa, dengan mengucapkan shalom, dengan mengucapkan happy Sunday. Wah, luar biasa, langsung rame banget ya. Puji Tuhan. Semoga di home session hari ini kita semua boleh sama-sama bersuka cita, kita boleh sama-sama mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan, dan setelah sekian lama kita tidak ibadah online, ini menjadi ibadah yang sekiranya boleh menyatukan kita semua, yang muda Bali, muda untuk Manado, dan siapapun sahabat muda yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, amin. Nah, sahabat muda sekalian, aku ingin menginformasikan bahwa seluruh sahabat muda yang mengikuti ibadah pada hari ini diharapkan untuk boleh tetap mute mikrofonnya selama ibadah berlangsung, sehingga kita semua boleh home session dengan bersukacita, dan home sessionnya juga boleh berjalan dengan lancar. Oke, ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus. Apakah ada yang masih mengingat tema kita pada bulan ini? Apa ya? Mukanya jangan kelihatan mikir, santai aja, nggak apa-apa. Ini saya nggak akan kayak guru yang, ayo silakan Kak Ajeng dijawab ya, di muka pakai nggak santai, nggak harus kelihatan mikir kok, nggak apa-apa, santai aja. Yes, bener banget. Jawaban Kak Ajeng, aduh apa ya, benar sekali Kak Ajeng. Oh, enggak. Tema kita bulan ini yaitu Unshakable Kingdom, dan hari Minggu ini kita akan mendengarkan sermon yang dibawakan oleh Pastor Vera Lemboto dengan judul Mercusuar. Woo! Dan sahabat muda, tidak ketinggalan, yang tidak kalah penting juga, hari ini kita akan diberkati melalui testimoni dari salah seorang sahabat muda. Siapakah dia? Oleh Kak Bebet. Boleh dikasih reactionnya dong sahabat muda. Yeay. Kita semua sudah excited, bahkan diinformasikan kepada sahabat muda. Setelah itu kita juga nanti akan bersama-sama mendoakan bangsa dan negara ini. So, kita mau tetap percaya bahwa kedaulatan Tuhan masih tetap memegang Indonesia. So, seluruh sahabat muda, yuk kita mau mulai ibadah ini, kita mau siapin hati kita mau sama-sama dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. So, yuk kita sama-sama berdoa untuk membuka ibadah ini. Tuhan, thank you banget. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, mengetahui bahwa hari ini Tuhan masih berdaulat di dalam kehidupan kami. Tuhan masih begitu baik bagi setiap kami. So, ketika kami semua siap untuk memulai ibadah ini, Tuhan, kami mau membuka hati kami, mau membuka pikiran kami, membuka telinga kami untuk sama-sama dengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya Tuhan, kami siap untuk menerima kedaulatanmu di dalam kehidupan kami. Kami mau sama-sama celebrate the unshakable kingdom yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. So Tuhan, walaupun ibadah kami hari ini secara online, kami yakin dan percaya Allah tetap hadir untuk setiap kami yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, ataupun jika ada yang berada di luar Indonesia, kami mau percaya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan akan tetap melingkupi kami sepanjang ibadah ini. So, untuk sahabat-sahabat muda yang mungkin masih terkendala dalam join ibadah home session hari ini, kiranya Tuhan yang turut memberkati kami juga semua yang sudah ada di room ini. Tuhan, Engkau memberkati device, Engkau memberkati jaringan, memberkati situasi kondisi setiap kami, supaya ibadah hari ini Tuhan, fokus kami adalah kepada Engkau saja. Biarlah hari ini kami mau sama-sama terima berkat yang hanya berasal dari Engkau saja ya Tuhan. We are ready for you Lord. Kami siap mendengarkan Engkau, kami siap celebrate Engkau, kami siap sama-sama worship, sama-sama bersuka cita, sama-sama menerima berkat-Mu pada
home session hari ini. Yes, Tuhan berdaulatlah di dalam ibadah kami, berdaulatlah di dalam kehidupan kami, karena Engkaulah satu-satunya Raja yang mau kami sembah dan kami agungkan. Thank you so much, Lord. Thank you for your love. In Jesus' name we pray. Amen. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia pada panggilanmu. Oh,
Aku kan setia pada panggilanmu. Yeah.
am yours, I am yours all my days. Jesus, I am yours, I am yours, I am yours all my days. Jesus, I am yours, I am yours, I am yours all my days. Jesus, I am yours, I am yours, I am yours all my days. Jesus, I am
punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Semua yang ku punya itu milikmu. Oh, semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu.
segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk
menyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, Yesus, ku mau dekat denganmu, mengenalmu, oh Yesusku. Ku mau dekat denganmu, satu dalam kasih-Mu, tinggal dalam bait-Mu, ikuti langkah-Mu, Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau dekat denganmu. Oh Yesusku. Sobat muda, kita sudah mendengarkan ujian penyembahan ya, dan sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan, waktu yang indah ini Tuhan, di mana Engkau mengumpulkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, di mana kami percaya persekutuan dengan Engkau Tuhan adalah suatu hal yang kami perlukan, sangat penting dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam persekutuan Engkau membentuk Engkau memproses kami, tentunya semakin serupa dengan Engkau. Dan dalam persekutuan ini Tuhan, juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan mengubah hidup kami, pembaruan akal budi terjadi, kami semakin selaras dengan Engkau Tuhan, sehingga hidupan kami menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat buat banyak orang, dan semua itu tentu untuk hormat dan kemuliaan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu, dan mari sama-sama yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom sahabat muda, gimana kabarnya? Ya, apapun kabarnya, Tuhan kita tetap baik ya, Dia tetap menyertai kita. Oke, ya, di minggu ini ya, di akhir minggu ini, temanya berjudul mercusuar ya, dalam kurung terang di tengah badai ya, terang di tengah badai ya. Penjelasan tentang mercusuar nanti akan dijelaskannya di slide-slide berikutnya. Namun ya, kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang ayatnya ya, ayat utamanya. Ayat utamanya ada di Matius 5 ya, ayat 14 sampai 15. Ayat 14 berbunyi, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga." Ya,
sebentar untuk latar belakang ini ya. Kita tahu ya, kalau mungkin minggu lalu dengar khotbah dari Pastor Andi, sudah ngerti nih latar belakangnya apa nih. Yang bahwa bangsa Israel lagi dijajah sama Roma ya, mereka kekurangan makanan, sakit ya, dan sebagainya. Mereka benar-benar digoncang. Ya, mereka benar-benar digoncang dari semua aspek ya, kiri kanan atas bawah, semua ya. Namun yang luar biasanya ya, Tuhan bilang ya, kamu adalah terang dunia. Ya, dalam goncangan itu Tuhan bilang kamu adalah terang dunia. Wow, nggak masuk akal ya. Mm-mm. Ya, kalau kita bayangin, kita lagi ada masalah, bapak-bapak masalah ini itu, lalu ya ada yang bilang ya, menyuarakan apa yang Tuhan suarakan seperti ayat ini, kamu terang dunia. Waduh, bisa ribut tuh ya. Mm-mm. Ya, penyertaan seperti itu ya, sangat apa bertolak belakang dengan keadaan. Nah, tapi ya kembali lagi itulah Tuhan ya, dan Dia mengatakan hal itu bukan apa ya sebagai apa gimmick ya, tapi benar Dia bilang seperti itu ya, bahwa umatnya adalah terang dunia ya, benar-benar terang dunia ya. Nah, tentu dalam hal ini untuk menjadi apa ya, hidup dalam status yang Tuhan berikan bahwa kita adalah terang dunia, terus ada proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita skip proses itu, ya, karena proses itu mungkin nggak menyenangkan, ya, tapi sangat memberkati kita, ya. Pada akhirnya kita akan bersuka cita dengan proses itu, ya. Oke, nah kita akan belajar ya, tentu dari mercusuar ini, ya. Tuhan bisa berkata-kata melalui apa aja, ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari mercusuar, dan kita akan lihat di apa slide selanjutnya. Nah, ya, belum ini. Tuhan ya, nggak apa-apa. Lanjut. Nah, Tuhan tidak memanggil kita ya hanya untuk bertahan, ya, tetapi untuk menjadi mercusuar jawaban Tuhan di tengah badai dunia ini. Ya, maka itu Tuhan bilang kita terang dunia tadi ya. Nah, sekali lagi, tapi perlu proses, ada proses ya, benar-benar kita bisa menghidupi ya, kita adalah anak-anak terang ya, yang membawa terang ke dunia ini. Oke, next. Nah, inilah ya, pertama ya, dibangun seperti mercusuar. Ya, dibangun seperti mercusuar. Dan kita akan belajar ya. Ini ya, 1 Romawinya selanjutnya. Nah, 1, menentukan lokasi. Ya, Tuhan menempatkan kita di tempat yang tepat. Yang setuju katakan amin. Ya, mercusuar dibangun di lokasi strategis. Di Tanjung Berbatu, pulau kecil, jalur pelayanan berbahaya, itu bukan kebetulan, tapi perhitungan matang. Nah, sekarang kita mau gak disetujui nih, ya, bahwa kita nih ditempatkan di tempat yang tepat. Nah, misalnya begini, Tuhan menempatkan kita di keluarga. Nah, keluarga kita ini keluarga yang gimana nih? Kalau keluarga yang enak-enak aja sih enak nih. Kalau keluarga kita berantakan, ya, maaf single parent, bahkan gak ada orang tua dan sebagainya, kita kan berpikir nih, kita tepat gak sih di sini nih? Dalam pekerjaan yang aduh bosnya kayak apa tahu, teman-teman lingkungannya kayak apa tahu. Nah, kita percaya gak? Nah, ya, dan sebagainya. Dan bahkan di bangsa Indonesia ini kita tepat gak? Oh, mungkin kita akan jadi di negara lain deh, jadi bangsa lain deh. Tapi sekali lagi dibilang di atas ya, Tuhan tepat menempatkan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bangsa ini. Ya, ya, bahkan di situasi sulit ya, bukan secara acak ya, bahkan di situasi sulit kita ada di situ, itu bukan secara acak random Tuhan tiba-tiba, enggak, ada purpose, ada tujuannya kita ditaruh di situ ya, melainkan agar kita menjadi terang di sana. Tujuannya menjadi terang dalam keluarga kita, dalam tempat pekerjaan kita, ya, di bangsa ini, ya, di acara apa tempat-tempat yang sulit dan sebagainya. Ada purpose-nya, ya, seperti tadi apa itu mercusuar, ya, ada tujuannya dibangun, ya. Oke, itu tujuannya. Lanjut, ya, fondasi yang kokoh, ya, fondasi yang kokoh. Dalam kurung iman kepada Kristus. Sebelum menara dibangun, fondasinya dipertebal, diikat pada batu karang yang kuat. Tanpa fondasi itu, mercusuar akan runtuh. Ya. Jadi penting banget fondasinya ya. Fondasi itu kita haruslah Kristus ya, sebagai orang percaya ya. Fondasi kita adalah Kristus. Bukan kekayaan, pujian manusia atau kenyamanan dunia dan sebagainya. Bukan itu, tetapi Kristus fondasi kita. Ya, sekali lagi kalau mercusuar nggak ada fondasi yang kuat, batu karang itu ya dia akan percuma, nggak berfungsi,
maka terkena badai, dihancurkan oleh badai. Tapi karena pondasinya kuat, batu karang itu, ya akhirnya dia bisa berdiri tegak dan bahkan bisa memberkati. Yang sama kayak kita ya. Kalau kita bukannya Tuhan pondasi kita ya, di apa dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ya dalam segala aspek kehidupan kita akan hancur. Ya, jadi seperti itu. Ayatnya adalah Matius 16 ayat 18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, badai, bahkan alam maut tidak dapat menguasai kita ya, yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi penting banget pondasinya ya. Ya, oke, itu tentang pondasi. Lanjut yang ketiga. Oke, struktur menara. Ya, struktur menara. Ya tentu Tuhan nggak buat sembarangan ya. Apa dalam membuat apa mercusuar juga nggak sembarangan ya. Pasti ada dasarnya, ada apa strukturnya semuanya, ada apa batangannya semua sampai lampunya semuanya ada. Ya dan dilakukannya dengan baik. Ya. Dinding mercusuar dibangun tebal di bawah, mengecil ya ke atas dengan apa? Dengan bahan yang tahan badai. Ya, ada kualitasnya ya. Proses ini memerlukan waktu dan kesabaran ya, sesuatu hal yang baik ya tentu perlu proses waktu ya, kesabaran dan sebagainya ya. Nah sama kayak Tuhan membentuk kita ya melalui ujian, tantangan dan proses panjang membuat kita kuat, rendah hati dan siap memancarkan terangnya Dia. Nah, ayatnya bisa kita lihat ya di Roma 5 ayat 3 sampai 4 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi semua ya goncangan-goncangan yang kita hadapi itu ya, yang kita lewati itu ya bersama Tuhan akan membentuk kita ya. Berapa ya? 3 minggu ya kita belajar tentang goncang-goncangan dalam kehidupan kita ya, dalam segala aspek kehidupan kita. Tujuannya adalah memurnikan, menguatkan kita. Ya kita semakin kuat, kita semakin murni serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau pada saat ini kita mengalami goncangan, ya bersyukur, ya bersyukur, jangan dihindari. Ya kalau kita dihindari ya kita kayak anak kecil, ya kita nggak bertumbuh-tumbuh, tapi hadapi bersama Kristus. Ya, dan akan proses ini akan terjadi ya. Apa dibilang? Malah kita bermegah dalam goncangan ini. Dalam kesengsaraan ini kita tahu bahwa kesaraan goncangan menimbulkan ketekunan dan ketekunan ya menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi bersyukur dengan goncangan-goncangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya dalam keluarga, dalam pekerjaan, ya dalam hubungan, dalam bangsa ini bersyukur ya untuk goncangan-goncangan itu ya. Karena di dalam goncangan itu percaya ada Tuhan pondasinya yang kuat ya, yang akan membuat kita ya seperti tadi dan tentunya menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Oke, sekarang yang keempat. Ya. Oke. Nah, ini kita mesti tahu nih ya. Mercusuar tanpa lampu hanyalah menara kosong. Ya, mercusuar yang tinggi itu yang punya dasar, tapi tanpa lampu ya dia menara kosong, nggak ada apa-apanya. Ya, yang menyelamatkan kapal-kapal adalah terang yang dipancarkannya. Ya, jadi dengan terang itu bisa menyelamatkan kapal yang lagi salah jalan dalam badai ya. Dia bisa menyelamatkan. Nah, jadi penting banget cahaya itu. Jadi tanpa cahaya itu ya sia-sia. Ya. Terang kita berasal dari Kristus, sang terang dunia. Dengan melekat kepada Yesus, maka kita mampu menjadi terang dunia ini. Ya, jawabannya cuma satu, yaitu dia melekat kepada Kristus. Ya. Mercusuar ini ya dia kena badai juga, bukan hanya kapal yang di sana tapi dia pun kena badai, tapi karena dia punya pondasi yang kuat, terus strukturnya bagus ya, terus lampunya juga bagus berfungsi ya, maka di tengah badai dia nggak hanya bertahan tetapi dia menjadi berkat buat kapal-kapal yang hilang ya, yang hilang-hilang arah ya, sehingga kapal itu kembali lagi ke jalan yang benar, yang tepat. Jadi sumber cahayanya adalah Kristus ya. Jadi kita harus melekat pada dasarnya itu Kristus Tuhan kita ya. Oke, next. Ya. Pemeliharaan hidup yang dijaga. Ya. Ya tentu ya kita juga harus ambil bagian ya dalam hidup anugerah Tuhan ya.
Paulus bilang ya, aku lebih keras bekerja dalam anugerah Tuhan. Ya. Anugerah Tuhan bukan buat kita males-males ya, tapi buat kita semakin keras. Karena apa? Kita mengasihi Tuhan kita yang begitu baik sama kita. Ya, bagaimana caranya? Salah satu seperti ini ya. Mercusuar perlu dirawat. Ya, dicat ulang, lampunya dicek, ya, lensanya dicek, lampunya dicek ya, lensanya dibersihkan dan sebagainya. Bagaimana dengan kita? Kehidupan rohani kita ya, juga perlu dipelihara melalui doa, firman, persekutuan, ketaatan ya, supaya terang kita tidak padam. Ya, terus kita terus memancarkan terangnya Tuhan ya, dengan kita intim dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan doanya, persekutuannya, dengan ketaatannya, sehingga kehidupan kita ya benar jalannya Tuhan, dan kehidupan kita ya menjadi terang buat banyak orang di dunia yang gelap ini. Ya, ayat-ayatnya ada di Mazmur 1 ya, Yosua 1 ayat 8 ya, tentang bagaimana firman Tuhan. Lalu ada tentang berdoa ya, senantiasalah berdoa ya, taat ya, persekutuan, jangan meninggalkan persekutuan ya, banyak ayatnya yang saya tidak tulis di sini ya. Jadi seperti itu ya, maintenance-nya seperti itu ya dalam kehidupan kita ya. Nah, itulah tadi ya tentang mercusuar. Nah, sekarang kita lihat nih, orang yang hidup seperti mercusuar ya, gaya hidupnya tadi dia lakukan 1-5 ini dia lakukan ya, dan kita bisa belajar ya. Oke, silakan lanjut. Oke, Paulus mercusuar di tengah badai ya. Kita tahu banyak cerita Paulus ya. Salah satu kita akan ambil ya ceritanya yang ada di next boleh ya, yang ada di Kisah Para Rasul 27 ya. Paulus sedang dalam perjalanan ke Roma sebagai tahanan ya. Paulus ya dalam perjalanan ke Roma sebagai tahanan ya. Kapal yang ditumpanginya dihantam badai besar, ombak mengamuk, angin menghantam, dan semua orang kapal putus asa. Ya, mungkin kalau yang sudah pernah belayar ya, ataupun nonton film yang di laut-laut ya, dengan segala badainya yang waduh gawat ya, menggerikan itu ya, kita akan mengerti, bisa memahami lebih kata-kata ini ya, bahwa orang banyak yang frustasi ya, nggak di film, nggak di cerita-cerita orang yang pelayar ya, semua pelaut yang merasakan itu ya, bahwa kalau badainya itu mereka cuma putus asa itu, dan ya pasti juga berserah kepada Tuhan, mereka nggak bisa buat apa-apa lagi ya, seperti itu ya, benar-benar nggak ada kekuatan mereka yang bisa ya menaklukkan itu ya. Nah namun ya, orang-orang seperti namun ya beda dengan Paulus ya. Di saat semua orang kehilangan harapan, Paulus berdiri dan berkata, di ayatnya dari sini ya, Kisah Para Rasul 27 ayat 23-24. Nah, Paulus berkata kepada orang-orang tersebut ya, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24, dan ia berkata, jangan takut Paulus. Nah, kalau kita lihat jangan takut, kemungkinan juga Paulus takut ya dengan keadaan seperti itu ya, atau mau lari-lari ke sana, atau nanti menjelang mau takut, nggak tahu ya. Dia bilang, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ya, karena ada satu orang ya, hamba Tuhan ya, yang hidup ya, yang menjadi dasar hidup adalah Kristus, yang dibangun strukturnya dengan Kristus ya, dan terus memelihara hidupnya dengan doa, dengan bersekutu dengan Tuhan ya, berdoa, puasa, baca Alkitab ya, ketaatan, bersekutu ya. Jadi seperti itu ya, Tuhan berkenan ya, Tuhan anugerahi Paulus ya untuk menjadi berkat, menjadi mercusuar ya di tengah-tengah badai itu, untuk kepada orang-orang ya. Orang-orangnya kurang lebih ada berapa ya tadi ya, 276.000 ya. Jadi semua tenang setelah Paulus berkata-kata itu. Tapi permasalahan tetap ada lagi, ada kelaparan ya. Nah, Paulus bilang, ayo makan ya. Paulus pecah-pecahkan roti, terus Paulus berdoa dan mereka makan ya. Ada badai, ada kelaparan. Lalu ada lagi, Paulus mau dibunuh sebagai tahanan karena mereka takut para tahanan kabur ya. Jadi pengen dibunuh, tapi puji Tuhan ya, dalam anugerah Tuhan, Tuhan memakai kepala nakodanya untuk menahan hal itu terjadi, sehingga ya Paulus pun akhirnya diselamatkan, dan para tahanan yang lain tidak ada yang dibunuh, semuanya selamat seperti janji Tuhan, tidak ada yang tidak selamat ya.
Jadi penting banget ya sebagai orang percaya hadir di tengah-tengah badai. Ya, orang percaya jangan lari dari badai. Orang percaya stay dalam badai untuk menjadi terang ya di dalam kehidupan dunia yang gelap ini dimanapun kita berada. Ya, jangan lari dari keluarga kita, jangan lari dari pekerjaan kita, jangan lari dari pelayanan kita ya dan sebagainya. Tapi stay di situ bersama Tuhan dan kita akan menjadi berkat. Ya, oke tadi Paulus. Nah, ini bagaimana dengan kita lebih dalamnya lagi gimana? Ya, kita dipanggil ya lebih dari sekedar bertahan. Ya, kita bukan hanya bertahan ya. Maksudnya apa? Ya, kita lihat seperti mercusuar, kita dipanggil bukan hanya berdiri kokoh, tapi juga memancarkan terang, terang Kristus. Ya, di rumah melalui kasih dan pengampunan. Ya banyak kita digesek ya, kita bertumbuh ya dengan kecenderungan yang nggak baik, yang berhala-berhala dan sebagainya. Ya kemungkinan besar juga itu berasal dari rumah. Ya, tetapi kita mengasihi, ya kita mengampuni orang-orang tersebut ya, maka pemulihan terjadi. Ya, jangan lari, jangan salah-salahin orang-orang rumah. Ya, kita yang sudah tahu kebenaran, kita yang kejar, mengambil langkah, ya, mengejar perdamaian, karena kita dipercayakan pelayanan perdamaian. Ya, kita kerja perdamaian, sehingga perdamaian terjadi dalam Tuhan. Jadi pemulihan terjadi dalam Tuhan. Lalu di tempat kerja, ya integritas, datang tempat, jangan males-malesan, jangan tunda-tunda pekerjaan dan sebagainya ya. Dan jujur, ya, dan jujur, jauh dari KKN ya. Nah, dengan begitu ya kita akan jadi terang dimanapun kita berada, mau itu kantornya punya kegelapan, segala macam budaya yang nggak baik, tapi kita bisa jadi jawaban di situ, menjadi terang dan garam, sehingga banyak orang mengenal Kristus di tempat pekerjaan kita. Ya, di lingkungan, menolak kepedulian dan doa ya, peduli sama orang-orang di sekitar kita, ya di tetangga-tetangga rumah, ya kita peduli sama mereka dan kita bawa mereka dalam doa. Ya, jangan hidup nggak mau tahu sama kiri kanan ya, tapi coba ya, karena ya itu yang Tuhan kehendaki. Dengan kita ya peduli sama mereka, ya kita akan memberitakan Injil kepada mereka, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan tindakan kita yang penuh dengan kasih, ya, sehingga mereka dapat merasakan dan mengecap Kristus, dan tentunya juga bahwa mereka dalam doa dan sebagainya, ya seperti itu. Dunia yang tergoncang tidak butuh menara kosong, ya. Dunia yang tergoncang tidak butuh menara kosong, tetapi mercusuar, ya, yang hidup, yang terang benderang. Jadi ya kita sudah ada Kristus dalam kehidupan kita, ya kita bukan menara yang kosong, ya kita mercusuar, ya mungkin ya kita ikutilah, ya kita mau di persekutuan, kita mau baca firman, berdoa, sehingga kita benar-benar berfungsi maksimal, ya jadi nanti hidup kita akan menjadi berkat buat banyak orang, ya bahkan dalam permasalahan yang kita hadapi, kita bisa tetap jadi berkat buat orang lain, ya karena Tuhan kita lebih besar dari segala masalah yang ada di muka bumi ini. Oke, saya akan tutup dengan satu next. Ya, kita bukan sumber terang, ya, kita hanya alat di tangannya. Terang sejati adalah Kristus, maka letakkanlah melekatlah padanya supaya dunia yang terguncang ini melihat terangnya Kristus, Sang Raja yang tak terguncang melalui kehidupan kita. Ya, terus melekat sama Tuhan, ya, yang Raja yang tak tergoncangkan, sehingga kita bisa hidup menjadi terang dan garam ya di dunia ini yang tergoncangkan, sehingga orang dapat mengenal Kristus yang tak tergoncangkan dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, itu saja ya, terima kasih. Dan ada satu lagi nih yang luar biasa nih, kita akan panggil nih ya saudara kita ya, Bebet ya, untuk kesaksian gimana dia menjadi di dunia yang tergoncangkan ini, bagaimana dia bisa memenangkannya bersama Tuhan ya, dan pasti kesaksiannya akan menjadi berkat buat kita semua. Silakan Bebet. Oke, makasih Pastor Vero buat firman yang udah dibagiin. Aku sebenarnya agak-agak deg-degan ya. Meskipun via online, tapi kenapa masih deg-degan ya? Padahal tadi kayak udah tenang gitu pas lagi dengerin Pastor Vero ini menyampaikan firman. Jadi, perkenalkan teman-teman, selamat sore semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama aku Elizabeth, biasa dipanggil Bebet. Dan hari ini tuh aku mau cerita tentang kebaikannya Tuhan sama aku. Jadi
tolong dari mulai sekarang dibayangin bahwa ini bukan tentang aku, tapi tentang Tuhan yang melawat hidupku dan berbuat apa ya, kebaikan yang luar biasa gitu buat aku. Nah, karena topiknya itu tentang kerajaan yang tak tergoncangkan, kemarin aku dikasih guideline gitu. Jadi kan aku bingung ya mau mulai dari mana. Tapi thanks God banget ada guideline-nya. Eh, Mungkin aku mau mulai dulu dengan apa yang dulu aku pahami dengan kerajaan yang tak tergoncangkan. Dulu itu se- sebelum aku menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku tuh merasa sumber kekuatanku adalah diriku sendiri yang gak akan terguncangkan gitu. Eh, tapi ternyata di usia ke 33, angka cantik ya, itu aku harus mengalami guncangan di banyak sektor kehidupan, salah satunya kerjaan. Jadi aku mungkin cerita ke belakang sedikit di Q1 di Q1 2022 itu tuh aku sempet kena COVID teman-teman, dan waktu itu load kerjaan lagi banyak. Kantoran banget. Eh, Load kerjaan lagi banyak banget. Dan aku adalah saat itu tipe yang merasa bersalah kalau istirahat. Tapi karena memang di kebijakan di kantor waktu COVID kita boleh istirahat selama maksimal 2 minggu, jadi aku kayak dibebaskan dari pekerjaan-pekerjaan gitu loh. Dan teman-teman satu timku dan juga manajerku tuh puji Tuhannya orang-orang yang baik gitu loh, nggak yang ngejar meskipun aku lagi sakit. Nah, eh, di masa-masa aku istirahat itu ada satu hari di mana aku nggak ngerjain apa-apa kan ya. Aku tidur, istirahat, dan tiba-tiba tuh di dalam pikiranku ada kayak muncul pertanyaan, Bebet, kamu tahu nggak kamu siapa tanpa embel-embel nama perusahaan? Kamu tahu nggak kamu siapa tanpa embel-embel titel kerjaan? Dan aku tuh kayak kebangun gitu sih waktu lagi eh, tiba-tiba kepikiran itu. Maksudnya kayak kaget, tumben banget gitu aku bisa mikir kayak gitu gitu. Padahal selama ini identitasku adalah pekerjaanku gitu, hidup korporat. Eh, Identitasku adalah kantorku, terus teman-temanku gitu, teman-teman lingkaranku yang ada pada saat itu. Itu rasanya tuh gusar banget gitu. Kenapa aku tiba-tiba bisa mikirin aku tuh siapa? Dan ternyata ada kayak rasa gelisah gitu yang iya ya aku tuh siapa ya kalau ini semua nggak ada, aku siapa gitu. Lalu aku sembuh, maksudnya nggak tiba-tiba setelah itu aku sembuh ya, tapi kayak aku sembuh dari COVID terus bekerja dengan normal lagi. Udah tuh pertanyaan itu tuh terskip, maksudnya udahlah kan udah sehat lagi nih, udah bisa beraktivitas dengan biasa. Lalu tibalah di akhir tahun 2022 itu kabar tentang layoff di kantorku. Waktu itu tuh itu layoff besar-besaran yang sempat masuk ke headline banyak berita mainstream gitu. Waktu itu aku kayak gimana ya? Waktu dapat pengumuman tuh aku kayak mati rasa gitu loh. Cuman kayak lebih nyengir. Kayak oh iya ya habis ini terus kalau misalnya di layoff bener gue nggak ada kerjaan gue ngapain ya gitu. Sempet ditanya sama manajerku kan, Bebet gimana kalau misalnya ternyata kita kena, kamu udah ada rencana belum mau ngapain? Dan saat itu tuh aku bilang, ya mungkin ini jalannya Tuhan, padahal aku waktu itu belum percaya Tuhan sama sekali. Mungkin ini caranya Tuhan buat nyuruh aku istirahat mungkin ya gitu, sambil ketawa, padahal dalam hati, gitu kan. Dan ya udah, setelah kejadian luar biasa itu cukup luar biasa sih karena itu meruntuhkan segala macam eh, tiang-tiang
kehidupan yang kubangun sendiri gitu. Eh, Sedih sih rasanya waktu itu kayak nggak punya pegangan, kayak semuanya digoncangkan jadi aku siapa gitu. Setelah kabar layoff itu aku nggak langsung cari kerja teman-teman, tapi kayak menyelesaikan apa ya, menghadapi dukaku dengan cara-cara dunia. Jadi sama sekali belum ada rasa buat nyari Tuhan gitu, nggak ada. Sampai di tengah-tengah tahun 2023, aku ngerasa kayak semuanya berat. Kayak aku udah berusaha untuk hmm, apa ya, untuk melakukan hal-hal yang dipandang baik secara psikologi dan eh, ya logika gitu. Tapi ternyata nggak ada yang berhasil. Jadi di suatu hari itu aku kayak berseru gitu loh dari dalam hati, kayak ngomong, Tuhan, ini tuh berat, aku nggak kuat. Maksudnya emang berat kan? Maksudnya semua kejadian yang bertubi-tubi nggak enak di tahun 2022 sampai 2023 tuh emang berat banget. Jadi aku juga nggak tahu kenapa aku ngomong Tuhan ini berat banget, aku nggak kuat. Padahal waktu itu aku juga nggak tahu siapa Tuhan yang yang aku sebut. Cuman karena lahir sebagai di keluarga Kristen dan aku memang juga ya pernah lah ditanamkan nilai-nilai kekristenan, ya udah yang ada di bayanganku Tuhan Yesus gitu. Meskipun waktu itu kayak masih belum belum tahu lah gitu, belum tahu lah apa makna yang kukatakan dalam hati itu, Tuhan ini berat aku nggak kuat. Terus di hari selanjutnya aku kayak tergerak tuh untuk ibadah online. Padahal aku sama sekali nggak pernah gereja teman-teman. Kayak aku menghindari pertemuan-pertemuan ibadah dan menghindari orang-orang yang apa namanya, anak-anak Tuhan gitu, karena iya apaan sih gitu, kayak so religius lo gitu. Apaan sih baca-baca Alkitab menjadi pendeta ya gitu-gitu. Apaan sih itu, aneh banget gitu-gitulah. Nah, dorongan buat eh, online ibadah online itu agak agak lucu sih menurutku, tapi aku kayak ya udahlah, karena nggak ngerjain apa-apa ya udah aku ibadah online aja gitu, ibadah online. Dan di saat ibadah online itu, firmannya itu aku bahkan masih ingat tentang judulnya adalah Allah dalam perkara-perkara kecil. Dan aku nggak tahu gimana dan kenapa, tapi waktu lagi khotbah itu disampaikan, aku tuh nangis gitu. Nangis yang aku nggak pernah nangis kayak gitu. Maksudnya kayak sesenggukan yang, ya pokoknya nangis lah. Nangis yang bener-bener sulit dikatakan gitu. Dan di tengah-tengah nangis itu tuh aku kayak bukan denger ya, kayak di dalam hatiku tuh kayak ada kata-kata, memang berat bebet, gitu. Tapi aku ini bersamamu gitu. Terus kayak, what? Apaan? Siapa yang kaget aja gitu, kaget, pokoknya kaget. Dan habis itu aku makin nangis, dan nangisnya tuh nangis sedih tapi kayak nangis lega juga gitu loh teman-teman. Dan somehow kayak di kepala aku tuh kayak diputer ulang semua kejadian-kejadian yang berat gitu dalam hidupku, di mana aku ngerasa sendiri dan kayak nggak sanggup dan kayak marah sama Tuhan. Katanya ada Tuhan tapi kenapa kayak gini, kayak gitu-gitu. Dan di setiap episode itu ternyata kayak Tuhan mau nunjukin kalau dia tuh ada di situ gitu, deket Bebet. Cuman kemarahan si Bebet nih, dan mungkin kepahitannya juga kayak nutupin eh, kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya gitu. Dan itu aku bener-bener yang kayak, wah, hancur dah, nangis-nangis gitu di dalam kamar sendiri. Besokannya aku ngerasa, setelah hari itu aku kayak ngerasa ada kerinduan buat mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus. Yesus, kau siapa gitu, aku kayak pengen mengenal kau dengan benar. Dari manakah cara mengenalnya? Dari Alkitab. Aku nggak pernah baca Alkitab, cuman pas di gereja waktu kecil akhirnya aku beli Alkitab kan. Jadi enggak, awalnya aku baca yang di handphone dulu.
Terus akhirnya aku beli Alkitab di Desember 2023 dan aku kayak bacanya kayak makin makin seru gitu. Oh kayak gini dan uh, banyak ayat-ayat yang dulu pas aku baca tuh aku nggak ngerti, kayak nggak paham. Tapi setelah kejadian itu, setelah Tuhan Yesus melawat aku tuh kayak uh, oh gitu ya Tuhan maksudnya gitu. Oh jadi sekarang Engkau mengirimkan Roh Kudusmu ke dalam hatiku, makanya waktu itu aku bisa berdoa ngomong Bapa gitu. Maksudnya biasanya cuma Tuhan, bukan biasanya tapi kayak Tuhan tapi juga asing gitu. Aku bisa menyebut Bapak, terus aku ngerasa kayak waktu hari itu di dalam kamar kayak ada rasa sukacita yang besar yang aku nggak bisa jelasin meskipun aku nangis. Ternyata malaikat-malaikat tuh bergembira gitu waktu ada satu orang yang bertobat. Jadi kayak wow, semua yang terjadi tuh konfirmasinya di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa buatku itu cukup jadi penguatan, konfirmasi bahwa firman Tuhan tuh memang hidup dan aktif gitu. Dan memang benar gitu. Gak mungkin, gak mungkin itu bukan Tuhan Yesus yang bikin gitu. Gitu sih. Dan semenjak itu aku nyari tempat untuk berkomunitas secara iman. Dan di masa-masa pencarianku tuh aku kayak selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong arahkan aku ke orang-orang yang kau kehendaki. Kalau misalnya aku mulai pakai egoku sendiri, cabut aja itu semua Tuhan gitu. Maksudnya eh, singkirkan aja itu dariku gitu biar aku nggak sotoy, karena selama 33 tahun 33 tahun aku hidup tuh aku udah pakai caraku sendiri gitu. Jadi sekarang pakai pakai cara Tuhan aja gitu. Karena kayaknya semenjak hari itu semua dunia tuh jadi kayak lebih bright dan lebih ringan dijalanin meskipun masalahnya masih ada, tantangannya masih ada, dinamikanya masih ada gitu. Tapi kayak punya pengharapan. Dan sampai akhirnya aku ketemu sama konten postingan Bible study yang dari yang diajar sama Kak Kris. Ya udah aku kayak pede aja ikut meskipun nggak ngerti juga itu konsepnya gimana. Dan aku ngikutin itu kayak cukup cukup setia ya, cukup setia karena aku kayak butuh butuh belajar gitu soal soal firman Tuhan biar aku nggak memahaminya dengan hal yang eh, apa ya, hal yang berdasarkan kepala aku sendiri aja gitu. Nah, dari acara si Bible Study itu, aku semacam berdoa semoga ada offline-nya gitu. Kayak Tuhan tolong dong ada offline-nya, udah hampir setahun gitu kan. Tapi terserah Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau bisa offline gitu. Dan dijawab gitu loh sama Tuhan, ada offline-nya Bible Study di 2025 ini, lucu banget. Terus aku kayak seneng kan, yes, akhirnya aku bisa ketemu sama teman-teman Kristen gitu. Terus aku dateng dan ngelihat banyak anak-anak muda kan, tapi aku nggak tahu kalau ternyata tuh emang anak-anak muda dilibatkan dalam Bible study itu. Jadi waktu itu aku ingat di sampingku tuh si Mary dan dia yang ngajakin, pas aku lagi nanya-nanya ini tuh kalian saling kenal atau gimana lalala, dia yang kayak ngajakin buat besok kita ada komsel, Bebet ikut aja gitu. Terus kayak aku ngerasa ih lucu gitu kan, pas banget aku lagi nyari gitu kan. Dan akhirnya aku ngubungin Mary, aku mengiyakan gitu ajakan Mary untuk datang ke komsel. Dan ya udah sekarang aku bisa ada bareng teman-teman, eh, teman-teman muda itu semuanya merupakan orkestrasi yang gak mungkin kalau bukan Tuhan sih yang bikin sih. Sempat ada hari di mana, sempat waktu lagi pertama kali datang ke komselnya Jaksel, aku kayak mengalami banyak rintangan. Siapa kita Jaksel? Ya, anyway, ya aku kayak mengalami banyak rintangan. Pokoknya hari itu mentalku bener-bener tiba-tiba down gitu. Tapi aku udah janji sama Mary dan terlebih aku udah janji sama Tuhan. Aku mau bersyukur gitu. Aku mau datang dan aku mau lihat ini beneran tempat yang Tuhan pengen aku ada di situ nggak ya gitu. Dan waktu itu pas udah nyampe tinggal selangkah dari MRT Bendungan Hilir, hujan guys, hujan deras banget gitu. Dan itu tuh aku kayak udah capek jauh-jauh dari Tangerang Selatan
dan ternyata hujan. Ya udahlah, aku kayak bilang ke Tuhan, Tuhan kalau emang eh, ini tandanya Tuhan gak mau aku ada di sini, ya udah nggak apa-apa gitu. Ngambek sih dikit, cuman ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi aku minta tolong, boleh nggak kasih aku kesempatan ke bawah dulu jajan di MRT Ben Hill. Terus nanti kalau aku ke atas, hujannya ini udah bisa dilewatin. Berarti aku nganggep itu sinyal dari Tuhan ya. Nggak apa-apa gitu, ayo datang aja gitu. Aku nggak minta hujannya brus langsung kayak berhenti gitu, tapi kayak masih gerimis juga nggak apa-apa. Yang penting bisa dilewatin. Kalau bisa dilewatin berarti Tuhan emang berkenan aku datang ke situ. Dan lucunya lagi, sepertinya memang Tuhan berkenan ya, karena hujannya bisa dilewatin. Dan aku senang banget sih waktu itu. Aku kayak terharu juga sih, kayak, ih, gila ya Tuhan segitu dengernya. Segitu mendengar isi hati kita dan dia memberikan memang sesuatu yang sesuai sama kehendak dia gitu. Karena aku memang kayak udah nggak mau lagi pakai pengertianku sendiri. Meskipun kadang-kadang masih suka jatuh ya teman-teman. Tapi kayak di dalam Tuhan itu seru sekali guys. Gitu. Dan dari itu semua yang mau aku sampaikan adalah kerajaan yang nggak tergoncangkan itu emang cuma Tuhan Yesus sih. Di saat semuanya itu bisa berubah, bisa mengecewakan, bisa melukai, orang-orang yang kita sayang tuh bisa pergi, entah untuk selamanya atau untuk sementara, tapi Tuhan tuh satu-satunya yang nggak bakalan pergi gitu, satu-satunya yang nggak bakalan berubah. Dan dia tuh benar-benar deket sama orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya gitu loh teman-teman. Jadi aku mau membagikan itu aja sih, kebaikan Tuhan yang menemukan aku di saat-saat aku paling hancur dan membentuk aku ulang gitu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Setelah itu apakah perjalanan lebih mudah? Tentu tidak. Kayak tadi kata Pastor Vero, ditaruh di tempat-tempat yang wah, ternyata aku belum sesabar itu lagi, ternyata aku belum mengasihi itu lagi gitu. Tapi sekarang kalau dulu aku kayak salah dia gitu, salah dia bodoh amat gitu. Tapi kalau sekarang ya ada juga sih salah-salahnya aku sih gitu, dan ya tolonglah Tuhan gimana lah cara nyelesainnya gitu. Karena emang cuman Tuhan tempat pertolongan dan tempatku cerita dan berharap gitu. Dan percaya deh Tuhan tuh selalu dengar doa kita tahu. Sesepele apapun, sesepele apapun. Asal kita berdoa sesuai dengan kehendaknya dan emang bener-bener mau, ya Tuhan ini hidupku gitu. Ini hidupku pakailah gitu sesuai dengan rencanamu. Dan aku akhirnya bisa sampai pada titik di mana bisa ngomong, makasih ya Tuhan, aku udah diizinin kena layoff. Makasih udah ngambil pekerjaan itu dariku gitu. Karena mungkin bukan itu yang kau inginkan buatku. Itu cuman egoku doang gitu yang pengen kerja di tempat itu. Dan aku udah sombong gitu. Jadi makin jauh. Jadi makasih Tuhan. Eh, apa yang Tuhan kasih itu yang Tuhan ambil, dan apapun yang Tuhan ambil itu buat kebaikan kita juga sih gitu. Itu aja sih paling. Semangat teman-teman, Tuhan kita tuh tidak tergoncangkan. Wow, terima kasih Bebet ya, sangat memberkati. Yang memberkati coba kasih reactionnya ya. Uh, Mantap, terima kasih Bebet ya. Dari perjalanan hidupnya di mana Tuhan berperkara terus ya. Ya, Tuhan yang apa? Raja kita ya, yang tak tergoncangkan ya. Dia terus punya hati buat kita ya, buat Bebet ya. Walaupun Bebet ya dibesarkan dalam keluarga Kristen ya. Ya tipis-tipis aja lah dapatnya ya. Tapi tipis-tipis tapi sebenarnya dalam ya, pada saat dalam kesesakan ya, ya Tuhan dengan caranya pop up lagi ya. Dan Tuhan bahkan bicara audible ya sama Bebet ya, untuk apa ya, dia menyatakan bahwa dia Tuhan ya, dia mengasihi Bebet ya. Dia tidak pernah meninggalkan Bebet ya, dalam apa
COVID, bahkan layout dari pekerjaan, ya, dan sebagainya, dia ada di situ. Ya, raja yang tak terguncangkan ada di situ untuk menguatkan, ya, Bebet, ya, untuk menghibur, ya, dan bahkan setelah itu ada lagi masalah, nggak pernah, seakan-akan nggak ada apa ya, nggak ada hidup tanpa masalah, ya. Ya, Iya. terus akan dimurnikan, terus akan digoncangkan. Tapi sekali lagi, ya, ada Tuhan, ya, raja yang tak tergoncangkan di dalam kehidupan kita, ya, akan membentuk kita semakin hari semakin seperti dia, yaitu raja yang tak tergoncangkan. Sehingga, ya, tadi, ya, kayak bercusuar, ya, Bebet akan jadi berkat buat dimanapun Bebet berada. Kayak sekali lagi, Amin. karena bukan kebetulan, ya, nggak ada, bukan kebetulan, tapi memang sudah Tuhan rencanakan, ya, sehingga dari situ Bebet memancarkan kasihnya Tuhan, ya, orang dapat mengenal Tuhan dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semangat, Bebet, terus Amin. dipimpin oleh Raja kita, ya, Yesus Kristus, Terima ya, kasih Raja yang Pastor tak Fernando. tergoncangkan. Terima kasih, ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Angel. Namun sebelumnya saya tutup dulu dalam doa, ya. Saya tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang jadi Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa Engkau Raja yang tak tergoncangkan, Engkau ada bersama kami, Engkau menjadi dasar kehidupan kami, Engkau memproses kami, membuat kami bertumbuh, dan Engkau membuat kami berbuah, sehingga kehidupan kami dimanapun kami pun berada, kami bisa berbuah, memancarkan kasih-Mu, sehingga dimanapun kami berada, ya, orang dapat melihat Kristus, mengecap Kristus, merasakan Kristus, sehingga banyak-banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terus Tuhan berkarya dalam kehidupan kami, Tuhan, terus Tuhan proses kami, terus goncangkan kami, Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau, sehingga kami semakin hari menjadi terang di dunia ini, di dunia yang gelap ini, sehingga dunia ini banyak orang-orang mengenal Engkau dan menjadikan Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you Pastor Vero buat firman-Nya. Thank you Bebet untuk testimoninya. Sangat diberkati sekali hari ini. Dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore malam hari ini, aku mau ajak teman-teman, kita semua tentunya mengambil waktu sebentar dalam beberapa menit ke depan untuk menyatukan hati kita untuk berdoa buat bangsa Indonesia. Kita tahu saat-saat ini bukan waktu yang mudah buat kita semua karena pertama mungkin kita merasa terganggu dengan segala realita yang sedang terjadi di bangsa kita. Dan mungkin teman-teman lagi bingung juga, apakah yang kurasakan ini sesuai dengan firman kah? Apakah tindakan aku ini, apakah ini tidak menyakiti Tuhan atau seperti apa? Nah, aku mungkin mau meluruskan satu hal, supaya kita juga secure dengan apa yang kita lagi rasakan. Nah, aku mau baca satu ayat dalam 1 Korintus, pasal yang ke 13, di ayat yang ke-6. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 dikatakan begini, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi ini berbicara konteksnya, bicara tentang topiknya tentang kasih. Dan ketika bicara tentang kasih, di ayat yang ke-6 di sini dikatakan bahwa kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, aku mau coba baca ke kita semua di terjemahan sederhana Indonesianya, sama di ayat yang sama dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-6 dikatakan begini dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kasih itu berduka cita waktu melihat orang lain melakukan yang jahat. Tetap ajaran benar. Jadi terjemahan sederhana Indonesia mengatakan bahwa kasih itu berduka cita waktu melihat orang lain melakukan jahat. Jadi kalau kita lagi merasakan hal-hal yang gak enak di hati kita saat ini karena ada ketidakadilan yang kita lagi rasakan dari beberapa orang atau beberapa pihak, dan aku rasa itu bentuk kasih juga. Kenapa? Karena kasih itu dikatakan di sini dalam 1 Korintus 13 ayat 6 bahwa kasih itu berduka cita waktu melihat orang lain melakukan jahat. Nah, cuman masalahnya di sini mungkin yang jadi concern kita semua. Jangan sampai kita berbuat dosa. Ya, ketika kita marah, jangan sampai kita malah jadi berbuat dosa. Ada ketersinggungan di hati kita, ada sesuatu yang mengusik hati kita menunjukkan ada value atau nilai yang sudah ada di hati kita atau prinsip yang kita mau hidupi. Jadi ketika prinsip atau nilai itu tidak sesuai, ya pasti hati kita tergoncang. Itu kenapa kalau teman-teman perhatikan juga bagaimana Yesus membongkar orang-orang yang berjualan di gereja, dia juga membalikan meja, itu bentuk sebuah kemarahan ilahi di mana ada value yang bertabrakan. Itu nggak boleh. Sama juga aku rasa saat-saat ini kita lagi merasakan itu. Kemarahan-kemarahan ilahi di hati kita,
Dan mungkin kalau sekarang lebih lebih banyak lagi, bahkan kita suka bingung kenapa sebelumnya kita mungkin marah karena ada pihak yang mati karena dilindas. Sekarang kita pun marah karena kenapa sih ada penjarahan, dan kita pun jadi bingung dengan apa yang kita rasakan. Itu pun secara pribadi aku juga rasakan sampai ada satu momen aku suka ngomong sama Kak Mercy, aku bilang, sayang kita jangan bahas politik dulu deh, karena semengganggu itu. Ya, lihat scoring apapun semua tentang politik dan semua dengan opininya masing-masing. Nah, tentu kita hari ini mau sama-sama satukan hati kita. Pertama, untuk membuat apa ya, hati kita ini kita mengarahkan kepada memiliki hati kita. Karena segala yang kita lagi rasakan, segala yang kita pikirkan, tentu kita harus sadari semua keberadaannya, tetapi kita harus sadari bahwa hati kita, hidup kita ini milik Tuhan, bahkan bangsa Indonesia pun milik Tuhan. Kita percaya bangsa ini tetap dalam genggaman tangan Tuhan. Ya, jadi nanti ada beberapa topik yang kita akan doakan secara bersama. Kita mau satukan hati kita. Ya, mungkin teman-teman lagi ada aktivitas yang tadi teman-teman lagi lakukan, kita boleh ambil waktu sebentar untuk berhenti melakukan aktivitas itu, karena kita percaya ada kuasa di dalam doa. Kita percaya juga ada kesatuan hati, dan kita mau ngambil peran seperti yang Pastor Vero sampaikan tadi. Kita mau jadi mercusuar di partnya kita. Mungkin kita tidak bersuara, mungkin seperti teman-teman kita, saudara kita yang ada di jalanan mungkin. Tetapi kita mengambil peran kita. Ya, ya seperti yang tadi Pastor Vero sampaikan. Jadi mercusuar yang bukan kosong, tapi yang menyala. Menyala anak turang, ya kan? Harusnya begitu ya. Ya kalau misalnya beberapa hari ini ada dua berita ada dinonaktifkan dari dua partai. Nah saat ini atau saat-saat ini harusnya anak terang diaktifkan, jangan malah dinonaktifkan perannya. Ya kalau dari dua partai sudah memberhentikan dua orang-orang di partai mereka, ya dinonaktifkan. Kita sebagai anak terang jangan malah dinonaktifkan perannya. Kita sebagai anak terang justru harus diaktifkan perannya. Salah satu adalah tentu bersuara tentang kebenaran, dan juga saat ini untuk menyatukan hati kita untuk sama-sama kita berdoa dan mendoakan bangsa ini. Tapi sebelum kita berdoa bersama untuk bangsa Indonesia, aku mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama menyembah Tuhan atau menyatukan hati kita, dan kita arahkan hati kita dalam penyembahan atau lagu yang sama-sama kita nyanyikan, dan kita akan arahkan hati kita untuk berdiri buat bangsa kita. Yuk mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menghadap dalam tahta keagungan-Mu, tahta kekudusan-Mu, menghadap Raja di atas segala raja, Raja yang tak tergoncangkan. Kami umat-umat-Mu Tuhan saat ini mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini ada, kami sangat percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kelayakan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi hari ini ada, kami bisa lewati, bahkan kami bisa join di Zoom pada hari ini juga Tuhan. Ibadah online ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu melayakkan kami. Terima kasih karena anugerah Tuhan mengingatkan kami bahwa semua tentang kebaikan Tuhan yang terus-menerus Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan, umat-Mu, kami anak-anak-Mu, mau menyatukan hati kami mau berdoa buat bangsa yang kami sangat cintai ini, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan kami berdoa, sebelum kami berdoa buat keadaan bangsa ini, kami juga berdoa buat keadaan hati kami. Hati kami mungkin lagi tergoncang dengan keadaan negara kami yang lagi tergoncang ini Tuhan. Bahkan goncangan yang kami lagi rasakan di bangsa ini, menggoncangkan hati kami sehingga memunculkan banyak pemikiran, banyak keinginan, bahkan muncul keinginan-keinginan jahat juga mungkin di hati kami Tuhan. Bahkan kami bisa bersuka ketika orang lain menderita, atau apapun Tuhan. Tuhan kami menghadap ke dalam tahta-Mu, Bapa yang baik. Kami anak-anak-Mu mendatangi Engkau dengan menyadari kondisi hati kami yang mungkin saat ini masih marah, masih kesel, masih kecewa. Inilah yang kami rasakan Tuhan, tapi tentu kami nggak mau mengizinkan segala keinginan perasaan yang bukan dari Tuhan menguasai atau mengontrol kehidupan kami Tuhan. Pulihkan keadaan hati kami Tuhan. Dalam goncangan kami lagi rasakan di bangsa ini, kami percaya segala goncangan itu memunculkan hal-hal di hati dan pikiran kami. Dan kami menyadari ada begitu banyak pikiran atau perasaan bahkan keinginan yang di luar kehendaknya Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, kami minta ampun. Kami bertobat kalau perasaan itu ada. Kami minta ampun Tuhan, kami minta ampun. Biarlah semua di hati kami, pikiran kami ini Tuhan, Engkau bersihkan hal-hal yang bukan datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu.
terus proses kami, dan kami biarlah terus disadarkan oleh Engkau bahwa Engkau tetap pegang kendali ketika bangsa ini lagi punya kendala. Karena kami punya raja yang tak tergoncangkan. Kami ada dalam perahu kerajaan tak tergoncangkan. Sehingga ketika goncangan ada di luar kami, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan saat ini juga, Tuhan, kami menyatukan hati kami berdoa buat bangsa Indonesia, Tuhan. Keadaan bangsa saat ini sedang tidak baik-baik saja, Tuhan. Ada unjuk rasa di mana-mana, ada penjarahan juga Tuhan sedang terjadi. Kami menyatukan hati kami, Tuhan. Karena kami percaya bangsa ini tetap dalam tangannya Tuhan. Bila Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kami semua untuk tetap hidup dalam rencana Tuhan. Di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Yang kami percaya ada bersama-sama dengan kami ketika situasi bangsa lagi tergoncangkan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau sendiri yang memegang erat hati dan pikiran kami, dan kami bisa tetap hidup dalam kehendak-Nya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami menyatukan hati. Biarlah kedaulatan-Mu dinyatakan di bangsa ini. Damai sejahtera Tuhan Kau berikan kepada setiap kami semua, Tuhan. Sehingga segala situasi yang kami lagi lewati, keputusan yang mau kami ambil, semua berdasarkan kehendak-Nya Tuhan. Dan kami menyatukan hati kami juga, Tuhan, buat keluarga yang terdampak dari kejadian yang sedang terjadi saat ini, Tuhan. Ada jiwa yang telah hilang. Kami berdoa, Tuhan, biarlah keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan orang terkasih mereka, Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kekuatan, Tuhan, untuk mereka bisa menjalani fase-fase berduka mereka, kehilangan orang mereka sangat kasihi. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau sendiri memberikan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan, Tuhan. Kami juga mau sepakat berdoa buat pemerintah, Tuhan. Kami berdoa, biarlah ada kebijakan yang tepat di bangsa ini untuk dilakukan, diputuskan, Tuhan. Dan biarlah hikmat Tuhan yang turun atas bangsa ini, termasuk juga, Tuhan, untuk para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah hikmat Tuhan diberikan kepada setiap mereka, Tuhan, sehingga ada keputusan yang dibuat yang sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, biarlah keinginan-keinginan dari masyarakat atau kami semua, Tuhan, yang ingin menuntut keadilan, tidak dipakai iblis untuk menghancurkan bangsa ini. Kami berdoa, Tuhan, biarlah setiap keinginan kami untuk keadilan, Tuhan, semua tetap dalam koridor rencananya Tuhan, agenda Tuhan, dan cara-caranya Tuhan. Terima kasih juga, Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, buat para aparat penegak hukum untuk tidak memakai kuasanya untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Dan juga untuk rakyat-rakyat juga, Tuhan, atau saudara-saudara kami lagi mendemo, Tuhan, tidak digunakan momen ini sebagai momentum untuk menjara dan lain-lain, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berikan pertolongan, Tuhan berikan kekuatan dan secara Tuhan yang menguasai hati setiap orang yang terlibat nantinya, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, buat korupsi supaya dapat diberantas dari negeri ini, Tuhan. Kami juga mau berdoa menyatukan hati kami untuk kami semua untuk bisa bertobat, termasuk juga para pemimpin bertobat dan memakai wewenang mereka untuk melayani rakyatnya, Tuhan. Terima kasih juga, Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau turun tangan ketika kami udah gak mampu, Tuhan, untuk menghandle bangsa ini, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang turun tangan dengan caramu, dengan hikmatmu, dengan damai sejahteramu. Engkau yang bekerja sempurna di bangsa ini, Tuhan. Terima kasih juga, Tuhan. Kami juga teringat, Tuhan, buat saudara-saudara kami, Tuhan, di mana saat ini kami sudah dapat kabarnya ada yang rumahnya juga sudah dijarah, Tuhan. Mungkin kami sempat muncul di hati kami ada perasaan pikiran yang senang ketika mereka mungkin dijarah. Tapi kami sebagai anak-anak-Mu mau mengaktifkan peran kami sebagai anak terang, nggak bersuka cita ketika ada hal-hal yang menimpa saudara kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan sendiri berikan kekuatan, penghiburan juga, Tuhan, buat keluarga yang telah mengalami jarahan, Tuhan. Kau berikan kekuatan buat mereka, Kau berikan perlindungan juga buat mereka. Karena buat kami semua ujian untuk mengasihi seperti Kristus adalah mengasihi orang-orang yang telah mengkhianati atau seperti Yudas, Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, biarlah ini menjadi tempat atau momen di mana kami bisa mempraktekkan kasih Kristus yang keluar dari kehidupan kami. Tolong kami kalau kami masih belum mampu. Tolong kami, Tuhan, kalau kami masih belum sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi kami mau punya kerinduan untuk bisa hidup seperti Engkau hidup, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat bangsa Indonesia. Kami percaya, Tuhan, bangsa ini pilihannya, Tuhan. Bahkan seperti yang Pastor Vero juga sampaikan melalui firman Tuhan tadi, Tuhan. Kalau kami ditempatkan di bangsa ini, Tuhan, meskipun lagi chaos, meskipun lagi banyak masalahnya, Tuhan, bahkan ada keinginan di hati kami untuk keluar negeri, untuk lari aja karena mungkin di negeri lain itu lebih enak, lebih dijamin atau dilayani dengan baik. Tapi kami percaya, Tuhan, ada maksud, Tuhan, kenapa Tuhan menempatkan kami di bangsa ini sebagai mercusuar yang mau terus dibangun dengan fondasi yang kokoh di dalam
pondasi Engkau, di dasar pondasi adalah Engkau Tuhan. Kami mau menerangi bangsa ini dengan peran kami Tuhan. Dan bila kasih Kristus itu memenuhi hati kami, dan setiap orang juga bisa merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bangsa ini dalam tangannya Tuhan. Dan kami juga menyatukan hati kami terus, supaya dalam hari-hari ke depan Tuhan, agenda Tuhan yang terlaksana. Kami mau hancurkan setiap agenda-agenda dari si jahat, dari iblis yang ingin memanfaatkan momentum ini. Kami mau hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hanya agenda Tuhan yang terlaksana. Damai sejahtera Tuhan menguasai seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin, Amin. amin. Terima kasih banyak Pastor Rico. Aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh sahabat muda yang sudah join di Home Says hari ini. Biarlah kita tetap mengucapkan berkat untuk Indonesia. Biarlah kita juga tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan aja dalam kondisi-kondisi seperti saat ini. Oke sahabat muda, sebelum kita mau berpisah, boleh on cam dulu, kita mau foto bersama hari ini. Yuk, yang aman untuk on cam, boleh on cam. Oh, sorry. Maafkan aku, kita belum belum untuk foto bersama. Maafkan aku ya. Tapi nggak apa-apa, on cam aja deh. Nggak apa-apa, kita Oh tetap iya, on cam. iya salah. Maksudnya ya Hai belum foto bersama tapi on cam Devi, boleh ya. seru sekali ya. Oke, aku mau ada pengumuman beberapa teman-teman. Yang pertama ya, pengumumannya adalah boleh ditampilkan. Oke, sabar ya guys. Hai Bali, hai Nomi dan keluarga semuanya join hari ini dari 2 device loh. Keren sekali, thank you guys sudah join, senang sekali. Ada Yan juga dari Lampung, ada Itin juga dari Tanah Abang ya. Ya, ada Elsa nggak ikut jarah kemarin guys, puji Tuhan. Elsa yang terjarah hatinya. Ya, ya jangan Elsa ya, ya. Oke, oke amankah pengumumannya? Bisa ditampilkan? Ya, aku mau nyapa-nyapa dulu semuanya. Hai Sherin, hai Mary, Natalia yang sudah izinkan dirinya juga untuk join dalam kesibukan Ica. Ya, aku bersyukur buat teman-teman juga yang vokal di story, dan itu part dari teman-teman mengungkapkan kebenaran. Jadi aku apresiasi itu. Ya, hai Tasya Elifar, Itasya juga join. Oke, pengumuman pertama seperti biasa, kita akan ada persembahan. Teman-teman boleh mengisi persembahan. Ini ada persembahan sebelah kiri di layar itu untuk persembahan umum, dan juga kalau teman-teman memberikan perpuluhan ada di sebelah kanan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, ya teman-teman bisa capture atau teman-teman bisa ambil device-nya untuk difoto dulu. Kita mau sama-sama berdoa ya. Ya, let's pray. Tuhan, terima kasih buat kebaikan atas kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan juga dari Tuhan untuk kami bisa menabur. Biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan melalui persembahan ini Tuhan bisa berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan juga mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, selamat memberi. Oke. Aku ada pengumuman singkat aja. Seperti biasa, teman-teman mungkin yang join sudah join di Intimate Group, join terus ya, karena ada Intimate Group Jaktim, ya Jaksel, Jakpus dan juga Manado. Ya, teman-teman join terus di Intimate Group. Terus aku ingatkan juga buat teman-teman semua, akan ada volunteer recruitment juga ya, masih yang akan terus dibuka, dan teman-teman yang mau join segera join ya, karena kita masih terus membuka rekrutmen, volunteer rekrutmennya. Dan aku juga mengingatkan ada prayer and gratitude form ya. Ini selalu kita doakan ya, setiap minggunya terus didoakan. Jadi buat teman-teman yang ada pokok doa, teman-teman bisa taruh di prayer and gratitude form. Dan juga teman-teman yang mungkin ada press report juga boleh taruh press reportnya untuk sama-sama kita rayakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua ya. Ini barcode-nya teman-teman bisa scan kalau teman-teman ada prayer and gratitude-nya. Dan terakhir, pengumuman terakhir itu ada Bible study ya with Peter Chris ya. Ada lagi di tanggal 4 September ya, jam 7 sampai selesai ya. Jadi teman-teman yang mau join ya silakan hubungi Nelson ya. Seperti yang tadi Bebet sampaikan, ternyata
cara Tuhan itu luar biasa ya, melalui perpanjangan tangan Tuhan di beberapa aktivitas-aktivitas rohani. Aku rasa ketika Tuhan gerakan, itu jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Oke, itu aja dari aku, dan aku mau ajak teman-teman untuk sama-sama kita mau akhiri ibadah ini. Ya, kita mau satukan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Mari arahkan hatimu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan dia berikan damai sejahtera, rahmat dan kasih sayang Allah Bapa, kasih dan kesetiaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, akan selalu tinggal tetap dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, mari sama-sama kita katakan, amin. Jalan hidupku yang baru, segala yang ada padaku, semuanya itu darimu, karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik, karena kau Bapa tinggal di dalamku, kau satu yang ku